Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan saya Pendeta Debbie Kalangi Tohata dalam morning call pada saat ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di pagi hari ini kami menaikkan segala syukur hati kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau memulainya dengan merenungkan akan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini menuntun kami di dalam melakukan segala aktivitas kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Ulangan pasal 20 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat, dengan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu memiliki pergumulan hidup. Bisa jadi pergumulan yang kita hadapi atau kita jalani saat ini membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya, membuat kita putus asa, bahkan mungkin saja kita hilang pengharapan. Kadang kita ingin untuk kuat menghadapi pergumulan kita. Kita ingin supaya apa yang kita hadapi saat ini betul-betul selesai dan kita menuju atau mengarah pada satu kehidupan yang tidak terbebani lagi dengan pergumulan. Namun namanya kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu yang namanya pergumulan hidup pasti dihadapi. Ada waktunya memang kita terbebas, kita hidup senang, kita merasa bahagia. Ya, segala sesuatu memang kata pengkhotbah itu ada waktunya. Dan ketika waktu kita menghadapi pergumulan, maka disinilah kita dituntut untuk bagaimana kita tetap setia dalam mengandalkan Tuhan. Meskipun terkadang kita berupaya sendiri dengan sekuat tenaga kita, dan akhirnya kita merasa lelah, kita tak berdaya, lalu kita mencari Tuhan. Terlepas dari semua itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara tentang bagaimana bangsa Israel dalam menghadapi musuh. Mereka diminta untuk tetap berserah pada Tuhan, untuk tetap percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menuntun mereka. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan akan berjalan bersama dengan mereka. Bahkan dikatakan supaya mereka jangan lemah hatinya. Mereka jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar dalam menghadapi musuh. Sebab Tuhan Allah menyertai mereka. Musuh itu yang tadi saya bisa gambarkan di sini seperti pergumulan. Ya, kadang kita merasa lelah, gentar, takut. Apakah akan selesai pergumulan kita? Apakah kita sanggup menghadapi masalah ini? Apakah kita kuat? Apakah masalah ini akan segera berlalu? Itu adalah harapan-harapan dari setiap orang yang berada dalam pergumulan. Bahkan juga tekanan-tekanan yang dihadapi membuat seseorang bisa frustasi, bisa stres, tidak mampu dan tidak kuat. Tapi firman Tuhan
mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita punya Tuhan Yesus yang bisa menuntun kita. Kita punya Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, Dia pun menggendong kita. Di saat kita tak berdaya, di saat kita lemah, di saat kita tidak mampu, di saat kita berserah, disitulah Tuhan berkarya. Tuhan menuntun kita. Karya Tuhan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, yang memberikan kekuatan bagi kita bahwa kita tidak pernah sendiri dalam menghadapi kehidupan ini. Mungkin di sepanjang hari yang akan kita lalui ini, kita akan menghadapi tantangan. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin bisa membuat kita marah dan emosi. Tantangan demi tantangan dalam berbagai wujud. Tapi kita diingatkan untuk selalu bersabar, untuk selalu berpasrah diri pada Tuhan, untuk selalu melibatkan Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena itulah satu-satunya kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kita memiliki iman yang kuat kepadanya, kita percaya kepadanya bahwa Dia pasti menyertai kita. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama berperang melawan segala hal yang terjadi dalam kehidupan ini, bahkan berperang melawan COVID-19. Yang sampai hari ini ya kita bersyukur bahwa berangsur-angsur mengalami pemulihan, tapi kita tetap terus waspada. Kita tetap terus berserah pada Tuhan. Kita tidak pernah tahu bagaimana ke depannya. Tapi satu hal yang kita harus yakin dan percaya, kalau Tuhan ada di masa lalu kita, Tuhan ada di masa kini, Tuhan pasti ada di masa depan kita. Dan itulah yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Janji penyertaannya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu pasti digenapinya. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan selalu menggenapi, Tuhan selalu melaksanakan apa yang telah Ia janjikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Waktu Tuhan bukan waktu kita tentunya. Oleh karena itu, biarkanlah waktu Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita hanyalah alat dalam tangan Tuhan. Kita hanya diminta untuk melakukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena itu kita diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita tahu bahwa seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita punya Tuhan Yesus yang ada bersama dengan kita. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Dia sungguh hebat. Dia sungguh luar biasa dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia peduli pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia sangat memperhatikan apa yang kita butuhkan dan perlukan dalam kehidupan ini. Jadi marilah dengan semangat di pagi hari ini, dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita melangkah dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus menyertai perjalanan kehidupan kita, khususnya di sepanjang hari ini. Segala sesuatu Tuhan menyertai kita. Jangan takut, jangan gentar. Kita punya Tuhan yang selalu ada dan selalu berjalan bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa, menyerahkan segala aktivitas kita dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar. Mampukan kami untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu bahwa melalui firman-Mu kami diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup. Ya Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau senantiasa memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Baik kami yang bergumul dengan berbagai macam persoalan kami yang bersuka cita karena berbagai keberhasilan kami, bahkan juga bergumul dengan berbagai persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pendidikan anak-anak, pergaulan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hubungan suami, istri, orang tua, dan anak, bahkan dengan saudara bersaudara. Apapun bentuk pergumulan kami saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Engkau selalu memberikan kami jalan keluar menuju satu kemenangan, keluar dari setiap pergumulan kami bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi setiap kami yang berada dalam kelemahan tubuh saat ini. Kuasa Tuhan menjamah kami, memulihkan kami. Para janda, duda, anak yatim piatu Engkau kuatkan. Saudara-saudara kami yang ada di penjara, saudara-saudara kami yang berada dalam berbagai tekanan perekonomian yang ada.
Tuhan Yesus kuatkan, Tuhan hiburkan selalu setiap kami, sehingga kami percaya bahwa kami tidak sendiri. Engkau hadir selalu bersama dengan kami, Engkau berjalan bersama dengan kami, Engkau menggendong kami Tuhan. Dan kami selalu merasakan kuasa dan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bagi kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai daerah, Tuhan Yesus juga memberkati, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik. GPIB Tuhan juga berkati dari majelis sinode, bahkan seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami dengan penuh tanggung jawab. Persidangan sinode yang akan berlangsung pada bulan Oktober nanti, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Seluruh rekan-rekan kami yang mengurus morning call ini juga Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus sertai dalam tugas tanggung jawab mereka. Dan semua kami yang ada saat ini Tuhan, baik di rumah, baik di dalam perjalanan kami juga mau serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kami. Inilah doa syukur hati kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.